Itu hari Sabat. Sabat Yahudi dengan sabat kita beda. Oh, sabat kita beda ya? Sabat kita hari Minggu kan? Hari Bener Minggu. Kan? Kalau sabat Yahudi hari apa? Sabtu. Hari Sabtu. Mereka libur hari Sabtu. Yuk, tawa yuk. Saya ketawa bukan ngetawain kamu ya. Saya ketawain diri saya sendiri, boleh ya? Tahu aja, nggak apa-apa, yuk. Ini cuma aku aja atau kalian juga sih sebenarnya? Hah? Kalian juga nggak nyampe, oke. Berarti kuantitas otak kita sama. Gimana itu Jopter? Bismillahirrahmanirrahim. A'lamu anni qad aslamtu wa shahidtu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya'murukum Rasulullah تلزموا مكانكم ولا تبرحوا حتى لو رأيتمونا تخاطفنا الطير أحد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, jumpa lagi dengan Bamtri Channel, dan kali ini kita akan kembali membahas narasumbernya Dr. Richard Lee kemarin ya, yang bernama Elia alias Siwa. Anda sambung aja lah sendiri ya. Ya karena wajah dan suara itu kan mirip wanita tapi kelaminnya pria. Oke, video yang kemarin itu kita sebut itu yang part satunya ya sahabat. Dan ini adalah part 2-nya. Dan pada video part 2 ini kita akan lihat betapa bingungnya si Dr. Richard Lee gara-gara ucapan pernyataan si Elia ini sahabat. Sampai-sampai nanti Dr. Richard Lee ini mencoba untuk membuat rangkuman dari apa yang dikeluarkan oleh mulut si Elia ini, tapi tetap juga membingungkan gitu. Tetap juga membuat Dr. Richard Lee itu tidak paham sahabat. Dan kebingungan yang dibuat oleh si Elia ini tidak sampai di situ sahabat. Selesai acaranya di podcast Dr. Richard Lee itu, dia lanjut lagi kebingungannya di channelnya sendiri, yaitu di acara live dia. Di situ makin bingung nih orang sahabat ya, ketika dia ditanya tentang pernyataan-pernyataan dia di acara podcast Richard Lee itu oleh seorang muslimah yang bernama Ayu Mayasari. Nah, nanti kita putar. Sebelum itu mari kita simak dulu video yang berikut ini. Sejarah ini itu tidak hanya dari Alkitab. Oke. Kalau kita pengen tahu siapa itu Israel, apa itu Israel, bagaimana itu Israel, tidak boleh tidak, seluruh dunia itu harus kembali ke Alkitab. Oke. Karena Alkitab itu sumber satu-satunya yang mengungkapkan siapa itu Israel. Koplak nggak tuh? Sejarah ini katanya itu tidak hanya di Alkitab. Artinya ada sejarah lain atau kitab-kitab lain, buku-buku lain yang menceritakan tentang sejarah Israel itu. Tapi tak lama kemudian si Ongok Raya ini mengatakan, kalau kita mau tahu tentang apa itu Israel, siapa itu Israel, tidak boleh tidak, semua dunia harus mengacu kepada kitab yang dipegang itu. Kan ongok betul itu ya. Katanya tadi tidak hanya kitab sumber sejarah itu, tapi orang dipaksa untuk mengambil referensi satu-satunya di dalam Bible-nya dia. Nah, ini betul-betul ongok ini sahabat. Si ongok ini sebetulnya mau menguatkan referensi ya, bahwa yang dia ucapkan itu referensi sejarahnya tidak hanya di dalam Bible. Tapi ya karena memang si ongok ini nggak tahu sejarah dan tidak punya referensi lain selain kitabnya, ya dia ngomong kayak gitu. Makanya Dr. Richard Lee itu ketawa-ketawa sendiri. Sejarah ini itu tidak hanya dari Alkitab. Oke. Kalau kita pengen tahu siapa itu Israel, apa itu Israel, bagaimana itu Israel, tidak boleh tidak, seluruh dunia itu harus kembali ke Alkitab. Ini cuma aku aja atau kalian juga sih sebenarnya? Hah? Kalian juga nggak nyampe, oke. Berarti kuantitas otak kita sama. Kita lanjut lagi. Jadi Israel itu adalah nama yang diberikan kepada Yakub. Jadi Israel itu dari bahasa Ibrani itu terbuat dari dua akar kata, Yisra dan El. Yisra itu artinya menang, El itu artinya Allah. Yisra itu menang, El itu Allah. Nah, ini ngibul nih sahabat ya. Israel berasal dari bahasa Ibrani atau Hebrew, betul. Apa arti Israel dalam bahasa Ibrani? Nah ini ya, coba kita cek. Ini ada kutipan dari laman Shinos. Israel diambil dari kata Yishra yang berarti berjuang.
bukan menang. Si Ongo ini pandai-pandai dia aja ya. Orang baru berjuang sudah dibilang menang, sahabat. Nampak kali keberpihakan dia kepada si Rael ini ya. Orang berjuang dibilang menang. Dan El itu kependekan dari Elohim yang artinya Tuhan, bukan pula Allah. Nih Oten juga berbeda pendapat nih tentang Tuhan dan Allah, sahabat. Tuhan dan Allah itu berbeda. Tanya aja sama Oten kalau nggak percaya. Tuhan dan Allah bagi mereka itu berbeda. Nah, sementara El di sini diartikan oleh si Elia ini adalah Allah. Padahal di laman Shinaus ini El itu kependekan dari Elohim. Elohim itu apa ya? Tuhan artinya, bukan Allah. Apalagi Yesus ya. Bukan Yesus itu. Dengan demikian arti Israel dalam bahasa Ibrani adalah seseorang yang bergumul atau berhadapan dengan Tuhan. Kan ngibul lagi tuh. Makanya naudzubillah, ini mudah-mudahan Dr. Richard Lee nonton ya video saya ini. Sepanjang dia hadir di podcastnya Dr. Richard Lee itu, dia menunjukkan bahwa dia berpihak kepada Israel. Nah, ini salah satu bukti ya kan. Tapi ketika di channelnya ditanya sama orang Muslim, jawabnya apa coba? Coba dengarkan yang berikut ini. Video kamu dengan Dr. Richard. Saya menjawab sebagai orang Islam, Anda orang Kristen sebaiknya dengan oke. Makanya saya tidak memilih pro Israel, saya tidak memilih pro Palestina. Saya netral. Kampret. Diserang sama seorang muslimah, tiba-tiba dia jadi netral, nggak pro Israel, nggak pula pro kepada Palestina. Ya tapi tetap salah juga, terutama di mata teman-teman dia ya, orang-orang yang mendukung Yahudi. Salah satunya dulu si Pablo Benua yang membela Panjul Gumilang, yang Panjul Gumilang itu kan membela Yahudi. Apa kata si Pablo Benua waktu itu? Kenapa? Karena pada prinsipnya ketika kita berada di ruang publik, maka yang harus kita tunjukkan kepada orang adalah integritas kita sebagai seseorang yang berani berbicara di ruang publik. Kalau kita katakan banyak sekali sekarang YouTuber yang ngomong, saya netral, saya nggak ikut-ikutan. Justru itu adalah anak muda yang pengecut. Kenapa? Ya karena ongo. Kenapa dia netral? Ya karena ongo gitu. Dan juga sudah tersudut, makanya dia bilang netral. Di sisi lain dia bilang pro Israel, tapi pas tersudut dia netral. Inilah sudah tapir munafikun lagi kan. Dan si Ongo Raya ini makin tersudut ketika muslimah yang bernama Ayu Mayasari ini makin menyudutkan dia, sahabat. Aduh, kayaknya kamu sendiri nih yang harus nonton video kamu ulang deh. Ya silakan Ayu Mayasari, silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam, silakan. Oke, aku habis nonton full video kamu dengan Dr. Richard. Oke. Dan sudah ada beberapa yang aku react langsung di akunku. Oke. Ada beberapa pertanyaan, misalnya pengakuan kamu bahwa tanah Israel itu milik orang Israel hanya karena bangsa yang sudah dikalahkan oleh bangsa Israel itu sudah punah. Ya enggak? Saya tidak katakan itu tanah milik Israel, bro. Makanya yang ditanyakan dokter Richard, maaf, terakhir saya masih lihat video kamu terakhir waktu ditanya sama Dr. Richard. Kamu bilang itu tanah mereka. Kamu katakan gitu. Betul, betul. Itu Sampai tanah mereka. Saya tidak katakan itu tanah milik Israel, bro. Betul, betul. Itu tanah mereka. Saya tidak katakan itu tanah milik Israel, bro. Kampret. Betul-betul rusak orang ini ya, sahabat. Nggak ada yang lebih rusak dari ini ya. Saking rusaknya dia, hari Sabat pun berubah jadi hari Minggu. Astagfirullah. Itu hari Sabat. Sabat Yahudi dengan sabat kita beda. Oh, sahabat kita beda ya? Sahabat kita hari Minggu kan? Hari Benar kan? Minggu. Kalau sahabat Yahudi hari apa? Sabtu. Hari Sabtu. Mereka libur hari Sabtu. Pantaslah mereka ini jadi TPAL ya, tempat pembuangan air udang. Puh, kena perpuluhan Yahudi. Mati-matian membela Yahudi, pro kepada Israel. Ternyata mereka hanya tempat pembuangan sampah. Lebih tepatnya TPAL, tempat pembuangan air ludah. Astagfirullah. Sekarang kita minta Dr. Richard Lee untuk menyimpulkan kembali apa yang disampaikan oleh si rusak ini, sahabat. Nama Palestina itu dimulai dari si orang ini nih. Sebelum sampai di situ, saya bikin rekapan dulu supaya kalian tidak keriting ya. Jadi pada waktu itu, masyarakat Israel itu waktu jadi budak.
Jadi budak diselamatkan oleh Musa. Betul. Dikejar oleh Firaun, lalu Musanya membelah lautan untuk membebaskan masyarakat Israel. Pindahlah ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan tadi. Mengusir orang Filistin. Orang Filistinnya punah, Israel hidup di situ, ya damai sejahtera, lalu Romawi datang untuk menjajah mereka. Nah, pada saat itu, abad keberapa Tuhan Yesus lahir? Abad keempat sebelum Abad Masehi. keempat sebelum Masehi, Tuhan Yesus Kristus lahir di situ. Dan pada saat itu tidak ada yang namanya Palestina, Filistin sudah punah pada waktu itu. Betul. Di dalam situ ada banyak suku-suku, salah satunya adalah suku Farisi tadi. Farisi itu bukan suku. Bukan suku ya, orang Jadi Farisi. Farisi itu bagian dari Keyahudian. Jadi Oke. ada Farisi, ada Saduki. Nah, Saduki ini sudah musnah berbarengan dengan hancurnya Bait Suci pada tahun 70 oleh Jenderal Titus. Oke, jangan maju mundur. Pusing. Nah, Saya sudah pusing sekarang. Itu udah hilang. Jadi pokoknya. ada kayak kaum yang Zionis gitu, yang Zelot namanya, yang ingin memperjuangkan Israel tadi ya. Oke, sampai di sini ya, saya paham ya. Oke, kita lanjutkan. Lalu kenapa ini bisa jadi kemana-mana nih? Berarti kan ini kan sudah tanah yang dijanjikan Tuhan, sudah ditempati oleh orang Israel sendiri, dan kenapa sekarang jadi sengketa? Ya itu tadi, semangat itu tadi. Karena gini, pada tahun 130-an setelah Kaisar Hadrianus itu menjajah Israel, nama Israel itu untuk menghilangkan semangat orang Zelot tadi, agar mereka tidak eksis menjadi sebuah negara. Itu Israel itu dihilangkan. Oh, oleh siapa? Kaisar Hadrianus tadi. Siapa itu? Kaisar itu ya Kaisar Romawi. Oh, Kaisar Romawinya. Ya, iya dong, itu kan yang menjajah. Karena menjajah, jadi dia nggak suka dengan Israel, dan dia ingin menghapus Israel. Oh, aku baru paham. Jadi dia buang Israel, dan dia menamakan tempat itu Palestina. Bukan Palestina dulu. Oke. Syria, Palestina. Kampret.